Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan melaporkan sekaligus mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Selatan dalam rapat koordinasi Rakornas Kahmi ketiga yang diselenggarakan di Grand Cempaka Resort and Convention Bogor pada 15 sampai 16 Januari 2021. Pada tanggal 15 Januari 2021, Ketua Kahmi Wilayah Sumatera Selatan beserta rombongan bertolak dari Jakarta menuju ke Bogor. Dalam kegiatan yang digelar ketika pandemi COVID-19 belum mereda ini, semua peserta yang hadir secara langsung atau tatap muka dalam kegiatan ini wajib mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan. Salah satunya, menyerahkan hasil rapid test antigen kepada panitia atau harus bersedia dirapi di tempat kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia.
Rakornas ketiga KAHMI diselenggarakan secara luar jaringan atau tatap muka dan dalam jaringan atau secara online. Bagi pengurus daerah atau yang berhalangan bisa mengikuti kegiatan ini secara virtual atau tatap layar. Kegiatan ini sendiri dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Istana Negara dengan tema konsolidasi keumatan mewujudkan nasionalisme Indonesia yang adil dan beradab. Kepada yang terhormat, kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo yang didampingi oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dan Bapak Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno. Yang kami hormati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Gubernur, Wakil Gubernur yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Etik, Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, yang saya hormati Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Bapak Tifayuk Maulana serta anggota Presidium, yang saya hormati Majelis Wilayah, Majelis Daerah KAHMI se-Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa kagum saya pada KAHMI. Kadernya ada di mana-mana, menjadi pengusaha sukses, banyak, ada di birokrasi, ada di partai politik banyak, di lembaga negara banyak, dan dipercaya mengisi banyak tugas-tugas strategis, termasuk di jajaran kabinet.
Ya, jadi siapa yang dijajah waktu itu oleh Belanda? Kesultanan Islam. Hari ini kalau kita ngomong Islam, kita dianggap radikal, kita dianggap teroris. Anda lupa siapa pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Satu, konstruksi. Yang kedua, kalau kita bicara kedaulatan, kita bicara kedaulatan budaya. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa, bernegara, berbahasa satu Indonesia. Itu kedaulatan budaya. 28 Oktober 28. Putra dan putri. Jadi that's not only just founding fathers, tapi ada mothers di situ. Ingat itu, ya. Yang kedua, saya selalu tambahkan 22 Desember 28 itu bukan hari ibu, itu hari Kongres Perempuan. Baru tahun 1938 Koani menjadikan itu hari ibu. Hari ibu itu setiap hari. Jangan sampai Anda cuma setahun sekali bicara hari ibu. Ya, ibumu dari ayah. Karena ibu melahirkan, menyusui dan apalagi hamil dan menstruasi. Yang ketiga, kenapa perempuan ikut? Ternyata anggota BPUPK, 2 dari 62 anggota BPUPK itu perempuan. Biasanya bapak-bapak langsung, tapi terus anggota 9 anggotanya nggak ada perempuan. Ya, yang 62 aja perempuan, bagaimana kita mengharapkan yang 9 itu perempuan ikut? Ada 2. Yang pertama adalah Maria Ulfa. Dia adalah sarjana hukum lulusan dari Leiden University. Dia guru dari Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang kedua, Siti Sukatina dari Taman Siswa. Jadi di situ ada perempuannya ya. Jangan sampai lupa lagi. Nah, jadi kalau kita bicara kedaulatan politik, 17 Agustus 1945. Ya, kalau Anda dijajah ya setelah 17 Agustus 45 kalau bicara negara Republik Indonesia. Nah, lo mana belajar sejarahnya dulu. Yang berikutnya lagi data. Tadi dikatakan 1%, 45% atau 49%. Tahun berapa? Oh, oke, yang terbaru. Sebelumnya 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan. Sekarang sudah turun. Tapi 10% penduduk Indonesia menguasai 75% kekayaan. Kira-kira bapak-bapak di situ termasuk? 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin di Republik kita. Negara Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Tapi umat Islamnya miskin. Padahal tadi dikatakan kalau Anda miskin, Anda dekat dengan kekufuran. Jadi menjadi orang Islam itu, oh iya bu, kekayaan kan nggak dibawa pulang. Ini enggak, 4 meter kain kafan. Tapi kalau Anda titipkan kekayaan Anda ke masjid, ke anak yatim piatu, ke mereka yang berjuang untuk fisabilillah mereka dan sebagainya untuk beasiswa. Saya dulu pernah menulis, buka di internet. Saya dulu menulisnya untuk Yusuf Kala sebetulnya waktu jadi wakil presiden untuk kami. Ya, menjemput beasiswa ala Husnul Maria 1, 2, 3. Dan itu sebetulnya saya menulis khusus untuk kami itu. Bukan. Saya menulisnya di bandara Melbourne di Victoria sana. Dan itu waktu itu sudah tersebar. Anda tinggal buka, menjemput beasiswa ala Husnul Maria 1, 2, 3. Saya katakan waktu itu Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden, Anda bisa melobi setiap provinsi dari orang-orang HMI yang pinter. Jadi harus pinter ya, jangan karena HMI-nya kemudian dikasih beasiswa. Dan selama dikelola, ya, saya nggak tahu apakah itu affirmative action, apakah itu kemudian dimasukkan KKN. Tapi kan nggak terjadi. Itu tahun berapa saya? 2006, saya masih anggota KPU. Ya. Nah, berikutnya lagi, sekarang ini saya bicara demokrasi. Demokrasi itu pertama ada yang disebut kompetisi. Di dalam berkompetisi, excluding the use of force, dilarang menggunakan kekerasan. Makanya saya selalu bilang, Pak Polri, Pak TNI, Pak BIN, tolong jangan ikut berkompetisi di dalam pemilu-pemilu maupun pilkada-pilkada. Karena Anda memegang senjata
di dalam konteks itu. Jadi kalau di dalam demokrasi itu from bullet to ballot system, ya, perubahan suksesi kekuasaan dari dulu kekerasan, kudeta dan sebagainya menjadi surat suara, kertas suara, ballot itu kertas suara. Jadi jangan ikut-ikutan itu senjata. Saya waktu itu mengkritik waktu ada pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Baik, terima kasih Mas Rosen. Yang terhormat dan saya hormati Menteri Rohmin Polri, Pak Eko. Terima kasih. Mas juga. Saudara saya ini, Bung Rocky, yang beberapa kali bertemu di dalam panel yang kesudahan, saja Mbak Jil. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan rasa bangga saya berpartisipasi dalam Rakornas Fahmi ini. Saya kira sesuatu yang perlu kita rayakan karena bangsa ini sedang menghadapi banyak hal. Saya ingin memulai dari apa yang disampaikan oleh Mbak Osul tadi tentang sebagai sebuah masyarakat atau negara dengan penduduk muslim terbesar, maka catatan Pak Rohmin dahulu tentang ketimpangan, kemiskinan harus kita adres secara baik, karena hal itu akan berpengaruh bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membingkainya untuk mendapat satu gambaran solusi supaya tidak terjebak dengan kenyataan bahwa jika kita tidak hati-hati mengadres masalah ketimpangan ini, maka yang terjadi adalah ketimpangan berbagai agama. Sabar dulu ya. Coba tutup. Oke. Dipanggil polisi. Oke, terima kasih. Ini adalah organisasi yang menghendaki dan mengerjakan perubahan. Karena itu saya hanya itu intinya. Kalau kami jadi pendukung kekuasaan, maka saya minta anggota kehormatan saya dinyatakan tidak terhormat. Oke, saya senang karena seluruh keterangan tadi dari Pak Eko, Pak Rohmin, Husnul, Pak Ali, Bun Hanif berupaya untuk menghadirkan ulang ide tentang Indonesia, menghadirkan ulang revisiting atau bahkan reinventing karakter kita. Jadi sebetulnya keterangan tadi bagi saya anggap sudah pernah diucapkan 1912 di Surakarta oleh Haji Samanhudi, diucapkan oleh Cokraminoto di Surabaya, dibahas berkali-kali di dalam pembentukan Sarekat Islam. Jadi kekayaan intelektual kita jauh melampaui ceramah presiden di depan kabinet. Yes, presiden nggak bicara begini. 1912, 35 tahun, 33 tahun sebelum Indonesia merdeka, pembicaraan tentang kesetaraan manusia, pembicaraan tentang keadilan sosial diucapkan dengan lantang dalam orasi Haji Omar Said Cokraminoto. Seluruh keterangan kita tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dibuktikan secara sangat real oleh Ahmad Dahlan. Sehingga sekarang kita punya mungkin 200 universitas, 200 sekolah yang diasuh oleh Muhammadiyah. Dan mungkin di situ kira-kira ada 3 juta guru di situ. Karena itu kalau Muhammadiyah berhenti berpikir, negeri ini keturunan IQ-nya bro 30%. Yes. Kesehatan masyarakat, lembaga-lembaga rumah sakit segala macam puskesmas ada 5
jauh lebih banyak daripada yang dibikin oleh Sending Mission di tahun 1920 yang disponsor oleh Belanda. Jadi kita berutang otak dan berutang kesehatan pada Islam. Itu dasarnya. Nah, karena itu sangat masuk akal kalau dikatakan bahwa tadi Profesor Ali mengatakan ada problem, jangan-jangan nanti kesenjangan ini berbasis agama. Itu yang terjadi memang. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam dari awal pro agama, memang bahkan Snefrit, tokoh PKI, Komunis Internasional, di dalam sidang Komintern tahun 2020-an itu memberi laporan bahwa Indonesia sedang mengalami revolusi yang sifatnya proletariat, tapi oleh gerakan Islam. Itu sejarah kita. Jadi Islam adalah proletar dari awal, karena berkompetisi dengan kolonialisme Belanda yang mengeksploitasi Indonesia melalui calok-calok yang bangsa Tionghoa pada waktu itu. Itu yang terjadi kan? Sehingga reaksi dari para haji yang baru pulang dari Madinah berupaya untuk mengembalikan pikiran tentang kesetaraan manusia melawan kapitalisme. Kan itu yang terjadi. Kenapa? Oh itu kursi saya kira kursi kekuasaan yang mau kata. Saya pakai kursi merah ini buat taruh ini. Kenapa nggak yang itu? Kenapa dibedakan? Kenapa nggak itu yang diangkat? Oke. Itu yang diangkat. Ini ada gender difference. Saya lanjut ya. Saya mau ingatkan itu karena kita menginginkan pengetahuan sejarah ini menuntun arah Republik ke depan. Umat mendahului bangsa dalam sejarah Indonesia. Umat mendahului bangsa. Yes. Ada di dalam sejarah kita. Saya mau bertanya, apakah dimengerti soal ini oleh Presiden Jokowi misalnya? Karena Presiden dalam keadaan COVID, dalam keadaan krisis ekonomi harus menyeberangkan ide keadilan itu ke depan. Untuk pergi ke depan dia mesti tahu yang di belakang apa ya? Itu sejarah. Jadi syarat kepemimpinan pertama adalah paham tentang sejarah bangsa. Nanti beliau bahkan sejarah Indonesia sendiri nggak paham. Saya menerangkan ini dari sudut pandang akademis nanti, bukan untuk menghina, tapi agar supaya jangan ada dusta yang berlebih di antara kita. Kalau dusta udah banyak, tapi jangan berlebih. Karena itu saya orang yang pesimis terhadap keadaan dan terhadap kemajuan. Saya akan terangkan kenapa saya pesimis. Pak Eko tadi bikin perbedaan bahwa ya ada orang yang pesimis, optimis. Kalau ada gelas air aqua tinggal setengah, kalau orang bilang wah tinggal setengah, wah ada pesimis. Tapi kalau bilang masih ada setengah, dia optimis. Saya satu waktu naik gunung di Rusia, Gunung Elbrus, di perbatasan Rusia dan Kaukasia. Kaukasia itu wilayah Moskow. Gunung Elbrus itu gunung es tertinggi di Eropa. Tingginya kira-kira 5.600 meter. Saya udah tinggal kira-kira 150 meter ke puncak. Saya lihat air panas saya tinggal separuh. Padahal suhu di situ minus 20. Minus 20 artinya Anda kencing. Beku. Kalau ke toilet daerah situ mesti bawa minyak. Kalau nggak bisa nyebok. Air beku. Kecepatan angin 60 sampai 70 km per jam. Sekali terbuka sedikit tubuh kita tuh robek kena putih es itu. Saya lihat air saya tinggal separuh air. Masih ada ya 120 meter. Maka saya udah betul-betul lama di puncak. Saya putuskan saya menjadi pesimis. Karena saya tidak mungkin dengan separuh air ini pergi ke atas. Orang yang optimis masih ada separuh, perlu pergi aja kalau nggak mati. I am a rational pessimist. Saya seorang pesimis yang rasional. Banyak orang yang optimis tapi rasional. Bagaimana Anda rasional? Kalau Anda lihat separuh dari APBN dipakai buat bayar utang. Bagaimana mungkin Anda optimis? Dan dulu apa sekarang?
Gila, Anda tahu bahwa 9 juta anak Indonesia sekarang stunting. Dan kita tahu dalam ilmu kesehatan, stunting hari ini itu artinya begitu formatifnya dia lampaui, jadi dewasa awal remaja, dia kehilangan 25% basis point IQ. Lalu dia mau compete dengan orang di Taiwan, dengan di Jepang, anak muda yang sama. Lalu untuk tambah demografinya di mana bonus demografinya? Maka saya menjadi pesimis. Tidak mungkin saya optimis, tapi saya berbohong. Saya optimis dengan keadaan ini. Karena kejujuran itu yang mesti diucapkan dari kita. Kita lihat Presiden Jokowi bahkan ketika disuntik, minute detail dari proses suntik itu, vaksinasi itu, diperhatikan secara teknis oleh seorang public health dokter. Menganggap bahwa cara nyuntiknya nggak benar. Speednya itu 3 cc, rumusnya 1 cc untuk 3 cc. Jadi bayangkan proses yang betul-betul dramatis tidak dipercaya orang. Kalau kita optimis sudah bilang inilah kita percaya aja presiden vaksinasi. Tapi publik tidak optimis. Bahkan Ripka dari PDIP tidak optimis. Tapi saya optimis. Itu poin saya. Jadi kita mau masuk ke situ sehingga orang menganggap bahwa ya bisa aja kita berpikir optimis, tapi itu kan membohongi psikologi. Di dalam ilmu psikologi, pesimisme itu adalah situasi mental yang tidak ingin berubah, tidak percaya pada hope. Tapi dalam politik, pesimisme itu diperlukan untuk menghalangi arogansi kekuasaan yang sok optimis. Ini yang kita perlukan hari ini. Kita mau masuk 4.0 technological society. Tetapi pengetahuan kita tentang sejarah adalah 0.4. Jadi sekali lagi, saya selalu ingin ungkapkan itu sebagai kritik. Lalu orang tanya, solusinya apa? Saudara Rocky itu cuma bisa kasih kritik. Saya gaji orang untuk cari solusi, namanya kabinet presiden. Saya bayar pajak. Setiap kali saya habis ceramah, dipotong honor saya untuk bayar birokrasi. Jadi saya gaji mereka untuk cari solusi. Ngapain minta saya solusi? Tugas saya memberi kritik gitu. Sebagai akademisi saya kasih kritik. Kalau saya kasih solusi, jadiin saya Menko segala Menko. Biasanya saya tetap kalau. Jadi kita lihat Pak Kopi tadi sangat persis menggambarkan kritik dari dalam, dengan hati-hati. Tapi saya tahu yang dia maksud dengan konsep ketidakadilan, setara segala macam. Tadi coba diperlihatkan tadi oleh Pak dengan optimis oleh saudara Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa Gini rasio kita membaik. Tapi dia nggak terangkan the thing called Gini rasio itu apa? Gini rasio Indonesia itu mengukur spending individu. Orang yang belajar ekonomi tingkat 1 tahu yang itu spending. Saya kasih contoh ya. Saya pengangguran sebetulnya. Kerjaan saya adalah naik gunung. Setahun saya bisa 3 kali bolak-balik ke Himalaya. Sekarang belum bisa pergi ke Himalaya karena belum ada ceramah-ceramah yang menghasilkan dolar. Karena itu pengeluaran saya hemat. Pengeluaran saya per hari 10.000 rupiah. Karena saya hanya makan buah. Supaya saya bisa atur karbohidrat saya tidak membuat badan saya bertambah karena saya mau naik gunung. Jadi pengeluaran saya 10.000 rupiah. Mahasiswa saya dalam keadaan pandemi juga keluarin uang 10.000 rupiah. Hari ini cuma makan 1 kali 5.000 rupiah pagi-pagi. Sausnya dibanyakin. Dan 5.000 rupiah terakhir dia simpan untuk beli obat mah. Karena siang dan malam dia nggak akan makan, makanya makan obat mah. Karena itu pengeluarannya 10.000 rupiah juga. Seorang konglomerat yang sedang sangat gembira karena tahu bahwa Omnibus Law memungkinkan dia untuk merampok hutan Papua, pengeluaran juga cuma 10.000 rupiah. Karena dokter bilang Anda makan vitamin aja, karena Anda udah sehat sekali, jadi cukup makan vitamin C dosis tinggi karena COVID.
Jadi saya, mahasiswa saya, dan konglomerat itu yang 1% tadi, pengeluaran kami sama Rp10.000. Petugas statistik datang ke saya, Pak Rocky berapa pengeluaran? 10.000. Dia datang ke mahasiswa saya, berapa pengeluaran Anda? 10.000. Dia datang ke konglomerat, berapa? 10.000. Timbullah headline, Gini rasionya 0, artinya saya dan dia itu setara. Karena spendingnya yang diukur, bukan rekening bank yang diukur. Itu poinnya, itu mau diterangkan tadi oleh Pak Rocky. Jadi Pak Bambang Susatyo juga mesti belajar tentang background info dari yang statistik. Statistik itu menyembunyikan kebohongan. Jadi kita ingin sebagai kami ini tumbuh sebagai public intellectual yang berupaya untuk memberi rasa aman pada cara berpikir itu dulu. Soal rasa aman kebangsaan itu ada Pak Tito segala macam, ada TNI, tapi rasa aman berpikir, karena itu yang ada di kita, rasa aman berpikir. Nah, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertandingan pikiran. Sekarang negara melarang pertandingan pikiran. Lapor pada rektor dulu kalau pertandingan pikiran. Nah, rektornya diangkat oleh negara, bagaimana dia mau lapor ke presiden? Ini namanya artinya kita sedang menempuh jalan kedunguan. Seolah-olah kita menunggangi riding the tidal wave of stupidity. Itu kira-kira kalau kita mau eksposisikan supaya nggak kena delik pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman, saya mengerti bahwa hari ini ada semacam perkumpulan yang kita sebut kami berupaya untuk merawat akal sehat. Karena bangsa ini hanya bisa diseberangkan dengan akal pikiran. Itu pentingnya kita membangun jalan pikiran, bukan jalan tol. Kompetisi ini yang akan masuk nanti. Anda bayangkan misalnya kita masuk semester pertama 2020 dengan problem yang menumpuk, COVID yang belum selesai, hutang yang memuncak, dan lebih dari itu ada problem di Papua yang tidak dibahas oleh Ketua MPR. Jadi Papua itu akan jadi ujian demokrasi kita, dan mungkin eskalasi akan terjadi semester depan. Karena undang-undang otsus nanti akan diubah, lalu mau ditambah. Sekarang saya bikin pertanyaan, kalau undang-undang otsus ditambah dananya, apakah aspirasi merdeka turun? Jangan-jangan bagi naik aspirasi merdeka. Karena istana tidak mau mengakumulasi program itu dan didudukkan dalam debat intelektual. Berapa banyak tentara yang hadir di Papua, brimob di Papua dibandingkan dengan dokter yang dikirim dari pusat, lebih banyak aparat keamanan daripada kedokteran. Itu problemnya. Papua sekarang hutangnya ada 33 juta hektar hutan Papua. Saya hafal kalau saya masuk hutan. 33 juta hektar hutan Papua. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 120.000 jenis serangga. Ada 20.000 jenis pohon. Ada 800 jenis mamalia. 600 jenis burung itu. Dan 500 jenis speak and environmental ethics. Presiden bilang Indonesia akan tumbuh dengan menghormati lingkungan. Yang terjadi adalah perampasan tanah lingkungan. Lalu berhenti konsep social forestry. Di mana konsep itu sekarang? Kehutanan sosial. Di mana konsep bagi-bagi undang-undang misi dari undang-undang agraria? Jadi saya hanya mengganggu stabilitas pikiran negeri ini supaya bisa menghasilkan ulang cita-cita yang dimaksudkan oleh founding person kita bahkan jauh sebelum Indonesia. Saya membayangkan misalnya kalau ada Bro Ahmad Dahlan di sini, Bro Cokroaminoto, Bro Samanhudi di sini, lalu mereka mengatakan, ya gila lu kita udah pikirin itu dari dulu. Bahkan dia pakai istilah yang sama dengan Revolusi Prancis, kesetaraan, persaudaraan, dan satu lagi kemerdekaan, kebebasan, liberté, égalité, fraternité. Itu slogan dari Haji Omar Said Cokroaminoto untuk menghasilkan Indonesia yang berotak dan berbatin. Terima kasih.
Pada sesi laporan Majelis Wilayah Kahmi, salah satu poin yang dilaporkan oleh Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Selatan adalah progres pembangunan Geraha Insan Cita Sriwijaya yang telah mencapai 50%. Diharapkan tempat ini nantinya bisa menjadi tempat belajar, berhimpun, sekaligus bersilaturahmi bukan hanya untuk Kahmi, tetapi juga bagi para kader HMI cabang Palembang.